Pada saat ini saya akan membahas tentang analisis kasus mengenai artikel tentang hasil uji tes MBTI yang masih dilakukan. Pengertian dari The Myers-Briggs Type Indicator atau biasa disingkat menjadi MBTI adalah metode pengukuran yang digunakan untuk membaca kepribadian seseorang, khususnya untuk memahami bagaimana seseorang menilai sesuatu dan membuat keputusan. Sejarah tes MBTI dikembangkan oleh Catherine Chuck Briggs dan putrinya, Isabel Briggs Myers sejak Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai 1945. Mereka percaya bahwa pengetahuan akan kepribadian dapat membantu perempuan yang akan memasuki dunia kerja di bidang industri. Setelah mengalami pengembangan, akhirnya tes MBTI ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1962. MBTI didasarkan dari teori tipologi yang diusulkan oleh Carl Gustav Jung dalam bukunya berjudul Psychological Type yang diterbitkan pada tahun 1921. Dalam bukunya, Jung berteori bahwa ada 4 fungsi psikologis utama yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu sensasi, intuisi, perasaan, dan pemikiran. Ekstrovert dan introvert. Ekstrovert artinya tipe pribadi yang suka bergaul, menyenangi interaksi sosial dengan orang lain, dan berfokus pada the world outside the self. Sebaliknya, tipe introvert adalah mereka yang senang menyendiri, reflektif, dan tidak begitu suka bergaul dengan banyak orang. Orang introvert lebih suka mengerjakan aktivitas yang tidak banyak menuntut interaksi, misalnya membaca, menulis, berpikir secara imajinatif. Yang kedua, sensing dan intuitif. Tipe yang kedua ini melihat bagaimana seseorang memproses data. Sensing memproses data dengan cara bersandar pada fakta yang konkret. Sensing adalah concrete thinkers, sementara tipe intuitif berproses pada data dengan melihat pola dan impresi, serta melihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Intuitif adalah abstract thinkers. Yang ketiga yaitu thinking dan feeling. Pada tipe yang ketiga ini melihat bahwa orang yang berproses mengambil keputusan. Thinking adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan. Sementara feeling adalah mereka yang melibatkan perasaan, empati, serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan. Yang keempat, judging dan perceiving. Tipe yang keempat ini melihat derajat fleksibilitas seseorang. Judging di sini bukan berarti judgmental atau menghakimi. Judging di sini diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertumbuh pada rencana yang sistematik, serta senantiasa berpikir dan bertindak secara sekuensial. Sementara tipe perceiving adalah mereka yang bersikap fleksibilitas dan bertindak secara random untuk melihat beragam peluang yang muncul. Fakta tentang validitas tes MBTI yang telah dilihat dari berbagai sumber di internet, MBTI merupakan instrumen yang paling banyak digunakan oleh orang. Telah diperbarui dan divalidasi secara ketat selama lebih dari 70 tahun. Tes ini juga dapat digunakan konselor sekolah untuk mengarahkan siswa pada jalan belajar yang cocok sesuai dengan tipe kepribadiannya. Terkadang tes MBTI ini juga digunakan para psikolog untuk membantu klien mengenali diri sendiri. Berbicara mengenai validitas dan kehandalan tes MBTI, menurut saya tes ini sangat berguna untuk kita dalam mengetahui apa yang serta kepribadian apa dalam diri kita sendiri maupun orang lain. Sudah merupakan hal yang tidak asing didengar bahwa tes ini banyak digunakan oleh orang karena ada seseorang yang ingin mengetahui kepribadian pada dirinya. Dan banyak juga digunakan untuk para tes pekerjaan untuk mencari karyawan sesuai dengan kemampuan pada diri seseorang pelamar pekerja tersebut. Ya, walaupun tes ini dikatakan tidak valid dikarenakan ketika dites 2 kali bisa berubah hasilnya, namun tes ini dapat berguna dan dapat diandalkan untuk pengujian dalam tes karyawan pekerjaan. Dan dapat saya simpulkan
dari yang saya katakan sebelumnya bahwa fakta validitas tes ini adalah masih dipakai banyak orang, termasuk para psikolog. Kalau psikolog tidak menggunakannya, berarti tes ini tidak valid dan tidak berpengaruh apa-apa. Akan tetapi tes ini malah digunakan para psikolog untuk membantu klien untuk mengendalikan diri untuk lebih baik. Tes MBTI ini bisa direkomend menurut saya karena tes ini banyak segala peneliti mengatakan bahwa tidak valid, tetapi tes ini bisa kita digunakan untuk mengetahui apa pada diri kita, walaupun hasilnya kadang ketika dites 2 kali hasilnya berbeda, dan bisa juga menjadi evaluasi dalam diri kita sendiri. Tes MBTI juga merupakan hal yang paling penting jika kita mengetahui apa yang paling kita minati dan apa yang paling cocok untuk kita. Pastinya kita bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan kita. Ini juga bisa dipakai untuk menentukan jurusan kita saat ingin kuliah. Bagi saat tes ini cukup berguna untuk saya yang suka mempelajari diri sendiri. Saya rasa tes ini cukup berguna untuk mereka yang terbiasa mengevaluasi diri dan diberi feedback oleh orang lain ketika kesadaran diri mencakup cukup tinggi. Tujuan tes MBTI adalah untuk mengungkap kepribadian, arah, minat, kecakapan, kemampuan, gaya kerja ataupun komunikasi. Dan untuk artikel yang mengatakan bahwa tes ini kurang valid, hasilnya kurang valid itu bisa menurut saya itu dikarenakan dalam artikel yang telah saya baca bahwa tes ini ketika dites 2 kali itu akan berubah dan dikarenakan kurangnya mood sehingga dapat membuat ketika dites 2 kali itu hasilnya dapat berbeda. Sekian dari saya dan terima kasih.